Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa masih ada sukacita semua? Kami berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di Amsal 19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kebanyakan orang pasti sudah sering mendengar cerita tentang kesetiaan seekor anjing. Dan buat saya yang paling berkesan dari cerita semacam ini adalah kisah tentang Hachiko. Seekor anjing yang setia menanti-nantikan tuannya sampai akhir hidupnya. Berdasarkan dari kisah nyata, Hachiko lahir di tahun 1923 di prefektur Akita, Jepang. Hachi ditemukan di jalan, kemudian ia dipelihara seorang profesor bernama Dr. Eisaburo Uno yang saat itu berusia 53 tahun. Saat Hachi mulai tumbuh besar, sudah menjadi kebiasaan ketika Profesor Uno berangkat bekerja. Hachi selalu mengantar kepergian tuannya hingga ke depan pintu stasiun Shibuya. Di petang hari saat jam pulang kerja, Hachi kembali datang ke stasiun untuk menunggu kedatangan dan menjemput Profesor Uno. Hal ini terus berulang setiap hari. Singkat cerita, tanggal 21 Mei 1925, seusai mengikuti rapat di kampus, Profesor Uno mendadak meninggal dunia. Namun Hachi tidak mengerti kalau Profesor Uno sudah tiada. Setiap hari sekitar jam kepulangan Profesor Uno, ia terlihat duduk menunggu kepulangan majikannya di depan pintu stasiun Shibuya. Tubuhnya pun mulai mengurus dan tidak terurus. Beberapa kerabat Profesor Uno berulang kali menjemput dan mencoba untuk memberitahu bahwa majikannya sudah tiada. Tetapi ia selalu kembali lagi ke stasiun Shibuya. Ini yang membuat saya terkesan adalah kesetiaannya. Hachi bersama tuannya hanya kurang lebih 2 tahun. Hampir kesetiaan Hachi yang menanti-nantikan tuannya setiap hari. Hachi muncul di stasiun Shibuya tepat pukul 3 sore setiap hari. Hachi tetap menantikan tuannya, walaupun tidak akan pernah kunjung datang. Sampai pada suatu pagi tanggal 8 Maret 1935, Hachi yang berusia sekitar 12 tahun. Berarti Hachi menantikan tuannya kurang lebih 9 tahun lebih. Hachi ditemukan sudah tidak bernyawa di jalan dekat jembatan Inari, Sungai Shibuya. Hachi sudah tiada. Tetapi kesetiaannya kepada tuannya terbawa sampai mati. Kisah Hachiko mungkin bisa dijadikan bahan perenungan pagi ini. Alkitab mengajarkan kita di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya begini, di tengah tantangan, di tengah masalah, yang dia nantikan bukan sekedar berkat, yang dia nantikan bukan sekedar mujizat, yang dia nantikan bukan sekedar kemenangan dalam hidupnya, tapi yang dia nantikan adalah kasih Tuhan, yang dia nantikan adalah suara Tuhan, yang dia nantikan adalah pimpinan Tuhan. Sehingga apapun boleh terjadi, kekuatan dari Tuhan membawa dia terus naik dan dapat melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Renungan pagi ini saya ingin membawakan sharing firman Tuhan dengan tema setia menantikan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saja dalam segala perkara kita tahu menantikan Tuhan, menantikan kasih-Nya, menantikan tuntunannya, menantikan pimpinannya, menantikan suaranya, maka apapun dalam kehidupan kita akan terasa menarik dan menggairahkan. Nah, kita akan belajar Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 7. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan.
sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Nah, dalam ayat bacaan ini Daud sedang menggambarkan betapa dalam keadaan situasi yang sukar sekalipun, jangan cuma hanya menantikan berkat, jangan cuma hanya menantikan mujizat, jangan cuma hanya menantikan kemenangan saja. Itu akan sangat melelahkan dan membosankan. Pada saat-saat masa pandemi tidak sedikit orang yang akhirnya goyah imannya. Tidak sedikit orang yang akhirnya mundur dari imannya. Karena yang dia nantikan hanya berkat Tuhan saja. Kapan keadaan ekonomi saya akan dipulihkan? Kapan hidup saya akan dipulihkan? Kapan pekerjaan saya akan dipulihkan? Tapi justru yang kita nantikan adalah Tuhan. Bagaimana Tuhan bicara buat kita sehingga kita dapat mengerti. Di tengah-tengah kita menantikan keadaan atau situasi pandemi ini mereda, Tuhan mengajarkan kita banyak. Di tengah-tengah kita menantikan ekonomi dipulihkan, Tuhan mendidik saya banyak. Di tengah-tengah kita menantikan supaya berkat-berkat Tuhan mengalir di masa-masa pandemi ini, saya rasakan pimpinan kasih Tuhan yang luar biasa. Karena yang kita nantikan bukan sekedar kemenangan, tetapi yang kita nantikan adalah Tuhan. Nah, dalam ayat bacaan ini dijelaskan oleh Daud, siapa yang menantikan Tuhan? Yang pertama, yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Dalam ayat kedua, Allahku kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Jadi yang pertama, orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Apa artinya percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan bukan hanya, saya percaya Tuhan ada. Tetapi percaya kepada Tuhan juga berarti saya percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Saya percaya di waktu yang tepat Dia menyelamatkan saya. Saya percaya apapun Dia izinkan pasti untuk kebaikan saya. Sehingga orang percaya kepada Tuhan pasti penuh ucapan syukur. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti sabar. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti teguh dalam segala perkara. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kala kita mudah berkata saya percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau jujur, seringkali kita tuh ragu-ragu. Kita nggak percaya bahwa Tuhan selalu buat yang terbaik. Kita nggak percaya bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk Tuhan menyelamatkan kita. Kita nggak percaya bahwa di balik semuanya kekuatan, anugerah Tuhan diberikan tepat pada waktunya. Maka dari itu saya mau ingatkan buat saudara, ketika kita menantikan Tuhan, biarlah kita percaya kepada Tuhan dan bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan hidup kita. Artinya bukan hanya believe, tetapi trust in God. Ada banyak orang cuman sampai believe, saya percaya Tuhan ada. Saya percaya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya percaya tidak ada Allah seperti Dia. Tapi pagi ini kita mau masuk lebih dalam dan pribadi, grow more deeper. Sambil berkata, saya percaya bahwa Dia mengasihi saya. Saya percaya bahwa Dia punya rencana yang indah buat hidup saya. Saya percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan dan mengecewakan saya. Yang kedua, siapa yang menantikan Tuhan? Yang tulus dan setia. Di ayat ketiga, ya, semua orang yang menantikan Engkau tidak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Yang kedua, siapa yang menantikan Tuhan adalah orang yang tidak berkhianat, yang artinya yang tulus dan setia, yang bisa diandalkan. Mau ditekan bagaimanapun, dia tidak akan pernah berkhianat. Nah, bagaimana kita mempunyai iman yang tulus dan setia di tengah badai yang sedang bergelora ini? Saya ambil contoh orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Dalam Lukas 17 ayat 16 sampai dengan 19, Alkitab mencatat ada 10 orang kusta datang kepada Yesus. Itu orang kusta di zaman Yesus dikucilin, udah gak ada harapan, gak ada yang berani dekat-dekat juga. Mereka minta Yesus sembuhin. Jadi mereka datang sama Yesus. Yesus bilang begini, udah pergi sekarang, perlihatkan dirimu kepada iman. Gak ditumpang tangan, hanya dibutuhkan sebuah iman. Dan hanya kasih lihat sama imam bahwa mereka udah sembuh. Nah, awalnya berapa orang yang datang kepada Yesus? 10 orang yang datang sama Yesus. Yuk kita baca dalam Lukas 17 ayat 16 sampai dengan 19.
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." 10-10-nya sembuh. Yang balik sama Yesus dan mengucap syukur hanya 1 orang. Yang 9 gak tahu kemana itu orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu sakit, waktu susah datang sama Yesus. Waktu lagi senang, yang 9 lupa sama Yesus. Hanya 1 yang ingat Yesus. Ayat 19, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang setia, artinya orang yang bisa diandalkan sepenuhnya. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, kita itu bisa setia saat susah atau senang. Nah, itu memang gak gampang. Ada orang yang waktu susah setia banget. Doa, baca firman, ikut peka. Waktu senang dia lupa sama Tuhan. Aduh sibuk ya, aduh gak ada waktu ya, aduh lupa ya, dan sebagainya. Hari ini kita mau punya iman yang tulus dan setia. Susah, senang, tetap setia. Kita sedang di atas, di bawah, tetap setia. Karena Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kalau Yesus dulu tolong, sekarang Yesus tolong sampai selama-lamanya. Yesus tolong. Saya akan berikan 1 ayat janji setia Tuhan buat kita. Di Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mari menjadi orang yang setia. Karena yang kita nantikan bukan hanya berkat. Yang kita nantikan adalah Tuhan yang mengasihi dan tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga, siapa yang menantikan Tuhan? Yang berjalan dalam kebenaran. Di ayat kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Yang ketiga, siapa yang menantikan Tuhan? Orang yang kerinduannya adalah berjalan dalam kebenaran-Mu. Kebenaran itu yang akan menuntun saudara untuk melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Dan yang keempat, siapa yang menantikan Tuhan? Yang berani membereskan dosa. Di ayat ke-7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Yang keempat adalah orang-orang yang berani membereskan dosanya. Seorang yang menantikan Tuhan bukan seorang yang tidak pernah bersalah. Seorang yang menantikan Tuhan bukan seorang yang tidak pernah gagal. Seorang yang menantikan Tuhan bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi dia mau berbalik. Dia mau sadar kesalahannya. Dia mau akui dosanya. Dia mau sadari dosanya. Dia mau berbalik dari jalan-jalannya. Dia mau bereskan dosanya. Dia mau bertobat. Dan dia mau kembali memandang kepada Tuhan. Kesimpulannya, kalau kita hanya menantikan dunia, kita hanya menantikan berkat, kita hanya menantikan sukses, kita hanya menantikan kemenangan, maka hidup ini akan terasa berat dan membosankan. Tapi mulai pagi ini mari kita berubah. Kita mau menantikan Tuhan, menantikan suaranya, kasih-Nya, anugerah-Nya, segala kebaikannya dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang kita nantikan. Maka saudaraku, kita akan senantiasa setia kepada Tuhan. Kita akan tulus dan setia. Kita rindu senantiasa untuk hidup dalam kebenaran. Dan kita berani membereskan dosa kita. Ya, saya berdoa agar setiap kami bukan sekedar mendengar sebuah renungan yang baik. Tetapi kami mau menerima pewahyuan yang sanggup mengubah arah kehidupan kami ke tempat yang jauh lebih baik. Terima kasih untuk pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin and God bless you.